masa yang akan datang. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Ibu minta salah satu teman kalian untuk membimbing kita dalam doa. Baiklah Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Fitri yang telah memimpin kita dalam doa. Dan selanjutnya kita masuk pada materi. Materi kita pada hari ini mengenai sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi, dan yang kedua, menjelaskan mengenai sistem-sistem ekonomi. Baik, untuk yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem ekonomi. Mungkin ada teman-teman yang tahu apa itu sistem ekonomi. Baik ya, Ibu akan menjelaskan bahwa sistem ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan guna untuk mengolah kegiatan perekonomian dan mengalokasikan sumber daya, jasa dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di suatu negara. Yang kedua, yaitu macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi ada 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi demokrasi atau Pancasila. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu macam-macam sistem ekonomi tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Ada yang tahu apa itu sistem ekonomi tradisional? Baik, silakan. Baik, adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Baik, benar ya apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh dari sistem ekonomi tradisional adalah kegiatan barter, di mana kegiatan barter itu adalah kegiatan pertukaran barang antara barang. Misalnya kita tukar beras dengan mie. Nah, di antara keduanya itu kan untuk saling memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Kita mendapatkan beras dan yang satunya mendapatkan mie untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Sistem ekonomi tradisional ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama kita akan mengetahui dia punya kelebihannya dulu. Yang pertama, tidak adanya persaingan. Artinya masyarakat hanya memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi tidak adanya persaingan antara masyarakat. Yang kedua, masyarakat terbebani. Karena masyarakat hanya memproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi mereka tidak terbebani dengan suatu perekonomian yang terjadi di suatu negara. Yang kedua, kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama yaitu tidak adanya motivasi untuk menciptakan kemajuan. Artinya bahwa karena masyarakat itu hanya untuk memproduksi, hanya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, jadi mereka tidak memikirkan untuk menciptakan sebuah kemajuan, untuk menciptakan barang produksi itu lebih maju atau supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, karena mereka hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Mungkin ada yang tahu apa itu sistem ekonomi komando? Baik, silakan. Sistem ekonomi komando atau terpusat itu bahwa pemerintah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan perekonomian negara. Baik, benar ya apa yang dikatakan oleh Fitri bahwa sistem ekonomi komando atau terpusat adalah pemerintah yang memegang kekuasaan atau pemerintah saja yang menguasai untuk menjalankan perekonomian suatu negara dalam memperoleh barang dan jasa secara adil. Perekonomian komando ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan sistem ekonomi
Baik, benar ya bahwa ekonomi relatif stabil ini tidak munculnya kesenjangan antara masyarakat dalam keadaan ekonominya. Yang kedua, pengendalian dan pengawasan ekonomi mudah dikendalikan. Artinya bahwa pemerintah yang mengatur semua perekonomian masyarakat sehingga perekonomian dalam masyarakat itu mudah dikembalikan karena pemerintah yang mengatur semuanya. Yang kedua, kekurangan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, potensi dan kreativitas tidak berkembang. Maksudnya bahwa pemerintah yang memegang seluruh dalam pengendalian perekonomian, artinya kreativitas dari masyarakat itu tidak dikembangkan karena mereka tidak bebas untuk melakukan kreativitas tersebut karena pemerintahlah yang memegang kekuasaan dalam sistem perekonomian tersebut. Untuk negara yang menganut sistem ekonomi komando ini adalah Korea Utara. Yang berikut, tidak ada kebebasan berusaha. Karena di sini pemerintah yang memegang kekuasaan sebelumnya, jadi masyarakat tidak berusaha atau tidak memiliki kebebasan untuk berusaha. Yang berikut, keberhasilan tergantung pada pemerintah. Karena pemerintah yang mengatur semua sistem perekonomian dalam masyarakat, jadi keberhasilan itu tergantung dari pemerintah itu sendiri yang mengatur semua sistem perekonomian tersebut. Berikut sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Mungkin ada yang tahu apa itu sistem ekonomi pasar atau liberal? Baik, silakan. Bahwa sistem ekonomi pasar atau liberal itu adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan keuntungan sebanyak-banyaknya. Baik, apa yang dikatakan oleh teman kalian itu benar ya, bahwa sistem ekonomi pasar itu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitas mereka, untuk mengembangkan produk, dan di sini mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak atau keuntungan yang lebih besar. Di sini juga sistem ekonomi pasar atau liberal ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu adanya kebebasan berusaha dan kebebasan beraktivitas. Artinya bahwa karena mereka diberikan kebebasan untuk mengembangkan produk mereka, sehingga kreativitas mereka bisa meningkat atau bisa dikembangkan lagi untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, hak milik perorangan. Ada yang tahu apa itu hak milik perorangan? Perorangan adalah hak milik tersebut bisa mengembangkan dan bisa mengembangkan produk yang dipasarkan. Yang berikut, kekurangan dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang pertama, timbulnya kesenjangan pendapatan. Artinya bahwa terjadinya atau adanya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kedua, banyaknya timbul praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi praktik monopoli ini adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi sehingga munculnya persaingan yang tidak sehat. Berikut sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini adalah negara India. Dari sistem ekonomi campuran ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, kelebihan yang pertama itu sektor ekonomi swasta bisa jelas. Artinya bahwa perusahaan swasta tidak tergantung pada pemerintah, hanya berpusat pada mereka sendiri, yaitu ekonomi swasta. Yang berikut, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Artinya bahwa berguna untuk mendorong investasi dan untuk mengembangkan ekonominya. Yang berikut, kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, timbulnya etatisme apabila pemerintah terlalu mendominasi. Mungkin ada yang tahu apa itu etatisme? Baik, silakan. Timbulnya
ekonominya. Baik, etatisme ini adalah kecenderungan politik yang berpusat pada pemerintah sehingga kebebasan individu dalam memajukan perekonomian itu sangat berkurang karena kecenderungan politik pada pemerintah. Yang berikut, timbul monopoli bila swasta terlalu mendominasi. Artinya bahwa dapat mengakibatkan penghambat inovasi dan peningkatan kualitas produk atau jasa. Berikut adalah sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi ini adalah sistem ekonomi yang mendorong kebebasan dan partisipasi yang lebih besar dari rakyat dalam mengembangkan perekonomian. Sistem ekonomi demokrasi ini juga memiliki kebaikan dan kekurangannya. Kebaikan yang pertama yaitu tidak terjadinya kesenjangan ekonomi, artinya tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua, pemerintah lebih mudah mengatur dan mengelola barang dan jasa yang diproduksi. Artinya bahwa pemerintah mudah mengatur dan memproduksi barang dan jasa itu, pemerintah bisa mengendalikan semua permasalahan ekonomi di dalam masyarakat. Yang berikut, kekurangan dari sistem ekonomi demokrasi. Kekurangan yang pertama itu adanya persaingan bebas yang saling menjatuhkan. Persaingan bebas yang saling menjatuhkan ini yaitu membuat celaan yang tidak benar tentang produk dan jasa pesaing. Misalnya, si A membicarakan produk atau barang jasa dari si B itu tidak baik sehingga timbulnya persaingan dan saling menjatuhkan. Yang berikut, adanya persaingan yang tidak sehat yang berpusat pada kelompok kecil. Terakhir adalah, ini berupa pertanyaan kepada kalian ya. Sistem ekonomi apakah yang dianut oleh negara Indonesia? Mungkin ada yang tahu? Ayo silakan satu-satu. Baik, terima kasih. Yang lain? Sistem ekonomi Pancasila. Baik ya. Mungkin kalian tahu nggak mengapa negara Indonesia itu menerapkan sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi tersebut? Mungkin ada yang bisa berikan alasan? Oke, yang lain? Kalau menurut saya, mengapa Indonesia itu menerapkan sistem ekonomi Pancasila? Karena sistem ini dianggap sejalan dengan prinsip demokrasi negara Indonesia yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik, ada yang lain? Oke. Baik ya, mengapa negara Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi atau Pancasila? Benar yang dikatakan oleh Fikri tadi bahwa sistem ini dianggap sejalan dengan prinsip demokrasi yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Ini kan partisipasi aktif sepenuhnya dari masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi yang stabil dan inklusif. Materi kita pada hari ini sampai di sini saja, sesuai dengan tujuan yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai tentang sistem ekonomi. Baik, kita akan menyimpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sistem ekonomi. Mungkin ada yang masih ingat pengertian dari sistem ekonomi itu? Ada yang masih ingat? Baik, kita akan menjelaskan bersama-sama ya, bahwa sistem ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mengelola kegiatan perekonomian dan mengalokasikan sumber daya dan jasa serta barang yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di suatu negara. Ya. Baik, ada yang masih ingat macam-macam dari sistem ekonomi tersebut? Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi bebas, Ekonomi campuran, dan sistem ekonomi demokrasi. Ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia tadi, sistem ekonomi apa? Pancasila. demokrasi. Baik ya. Kalian masih ingat materi yang kita pelajari tadi? Kita telah menyimpulkan bersama-sama mengenai materi kita pada hari ini. Berikutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi
tadi, pasti kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Nomor 1 sudah? Sudah yang kedua? Sudah. Oke, silakan diperiksa. Ini dia punya kunci jawaban. Salah dua itu. Yes, benar semua. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kalian pada hari ini. Baik, dengan demikian materi kita pada hari ini telah selesai. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan materi kita di minggu depan. Kita akan mempelajari tentang ekonomi mikro. Ibu harap kalian bisa belajar mencari materi tentang ekonomi mikro ya. Ya, Bu. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa baik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Fani yang telah memimpin kita dalam doa. Sampai di sini saja pertemuan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang.